Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 20 Agustus 2023. Bapak Ibu, hari ini kita sampai kepada surat yang terakhir, surat kepada ketujuh jemaat, yaitu surat kepada jemaat di Laodikia dari Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Baik Bapak Ibu, sebelum kita belajar sama-sama, sebelum lebih jauh saya share firman Tuhan ini yang sudah menjadi berkat, menguatkan saya secara pribadi, khususnya dalam mengakhiri seri khotbah surat kepada ketujuh jemaat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu, kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa, firman Tuhan khususnya surat kepada jemaat di Laodikia ini yang sudah menjadi berkat, menguatkan hamba, yang akan hamba share, hamba bagikan kepada semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah atau mendengarkan firman Tuhan hari ini, juga memberkati dan menguatkan mereka, khususnya juga bisa menjadi berkat menguatkan untuk gereja kami atau gereja Bapak Ibu dimanapun kami atau dimanapun mereka menjadi jemaat atau melayani, sehingga gereja kami pun bisa menjadi gereja yang kuat, yang kokoh di tengah akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Sekali lagi, surat yang terakhir pada surat kepada ketujuh jemaat ini, surat kepada jemaat Laodikia. Wahyu pasal 3, 14-22, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu, dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, ada survei yang mengatakan hasil survei tentang suatu penyakit. Setiap tahun antara 60.000 diperkirakan sampai 200.000 orang yang meninggal karena penyakit ini, atau karena satu kondisi medis yang dikenal sebagai dengan sebutan deep vein thrombosis atau DVT. Biasanya DVT terjadi di kaki seseorang, di mana darah terkumpul yang memungkinkan atau mengakibatkan terbentuknya bekuan darah di situ. Dan setelah terbentuk, bahayanya adalah bekuan darah tadi dapat bersirkulasi ke paru-paru dan juga ke otak manusia atau ke otak kita, yang akhirnya dapat menyebabkan gagal napas atau juga stroke. Nah, hal yang tragis tentang penyakit DVT ini adalah, Bapak Ibu, penyakit ini penyebabnya bukan apa-apa. Hanya disebabkan karena ketidakaktifan orang tersebut, seseorang. Hanya karena tidak aktif, tidak banyak bergerak. Hanya duduk, berbaring terlalu lama. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan membentuk satu gumpalan darah ini, yang akhirnya akibatnya fatal. Hanya karena apa? Santai. Tidak bergerak, duduk terlalu lama, Bapak Ibu. Pelajarannya apa, Bapak Ibu, di sini? Pelajarannya adalah, ingat, kalau bicara soal dosa, ada dosa karena perbuatan, tapi ada juga dosa karena kelalaian. Karena lalai mentaati mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita terang-terangan melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, kita berharap akan ada konsekuensi yang serius. Atau paling tidak, bukan berharap, kita tahu pasti ada konsekuensi yang serius. Tapi kalau bicara dosa mengabaikan atau karena lalai, Bapak Ibu, ini hati-hati. Ini halus, tipis sekali. Kita cenderung tidak menganggapnya serius. Namun demikian, kadang-kadang atau kebanyakan orang yang berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa akan menghadapi bahaya yang lebih besar, yang lebih tragis. Lihat penyakit deep vein thrombosis tadi.
Saya yakin secara rohani pun seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sampai kepada jemaat yang terakhir, sekali lagi yaitu jemaat di Laodikia, yang menarik dikenal sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Oke, Bapak Ibu, apalagi yang menarik dari jemaat Laodikia? Jemaat Laodikia ini merupakan jemaat yang unik, karena kalau dilihat, mereka bukan seperti 6 jemaat yang lain yang dipuji oleh Tuhan karena mereka punya kelebihan ini dan kelebihan itu. Mereka bukan tipe jemaat yang berapi-api, dan pola penyampaian firman Tuhan mereka juga sangat praktis. Sepertinya sangat cocok dengan kondisi gereja-gereja atau jemaat di Eropa, khususnya di Eropa Tengah dan Amerika, di negara ini. Berbeda dengan ke-6 surat atau jemaat sebelumnya. Kenapa? Gereja di Eropa dan Amerika, menurut saya mirip seperti jemaat Laodikia. Kondisinya sama, suam-suam kuku. Tertipu dengan rasa puas yang palsu. Nanti kita lihat sama-sama, saya jelaskan. Tapi di Eropa Timur, mungkin Indonesia juga masih masuk dalam bagian ini. Kekristenan menjadi hidup karena gereja berada di bawah penderitaan, di bawah penganiayaan dan tekanan, Bapak Ibu. Berbeda dengan gereja-gereja atau jemaat di Eropa Tengah, di mana gereja hidup di tengah kondisi negara yang makmur. Asas demokrasi mereka, tapi justru melahirkan gereja yang lesu. Gereja yang mati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena adanya ateisme dan humanisme merajalela dalam kondisi-kondisi gereja-gereja tersebut, Bapak Ibu. Hal yang sama terjadi di sini, di negara ini. Sebagian besar orang hidup dalam liberalisme dan tidak peduli dengan kekristenan. Bahkan lihat, kalau Bapak Ibu baca, pemimpin-pemimpin Eropa dan Amerika bekerja sama untuk membentuk satu tatanan dunia baru, NWO, satu pemerintah, satu agama, satu ekonomi. Dan akhirnya kita semua disibukkan dengan kenyamanan, hidup senang, tapi tanpa sadar kita berada dalam situasi moral yang benar-benar ambruk, benar-benar memburuk. Dan Bapak Ibu, memang kebebasan dan demokrasi terbukti memudahkan penginjilan di masa lampau, di masa lalu. Tapi gereja masa kini hidup dalam bahaya yang tidak kelihatan menurut saya. Apa itu? Kenyamanan dan kemakmuran. Kita dibombardir dengan kenyamanan, berita-berita news, termasuk khotbah-khotbah tentang kenyamanan dan kemakmuran. Tidak ada ancaman dari luar gereja membuat gereja menjadi apa? Menjadi suam-suam kuku dan santai. Harus kita akui itu. Kita sibuk mengejar kenyamanan, sibuk mengejar berkat, sibuk mengejarkan kesejahteraan pribadi daripada melakukan kehendak Tuhan. Daripada bekerja mati-matian untuk Tuhan, daripada berjuang bagi Kristus. Kalau begitu apa masalahnya? Masalahnya adalah Bapak Ibu, kita tidak bisa menang dalam situasi ini. Dalam situasi kondisi kenyamanan dan kemakmuran. Kebebasan dan kemakmuran membawa kita kepada godaan untuk mempercayakan diri kita tanpa sadar kepada berkat-berkat itu lebih daripada kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Ini bahayanya. Karena kita punya semuanya, kita tidak merasa bahwa kita butuh Tuhan. Masalahnya, manusia sering atau kita sering menaruh kepercayaan kepada hal yang salah, yaitu pada hal materi. Pada harta duniawi, itu fokus kita. Dan Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di dunia. Kita tahu kebenaran ini. Tapi justru harta di sorga. Dan Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Tuhan juga mengingatkan bangsa Israel hal yang sama dalam Ulangan pasal 6 ayat 10 agar mereka tidak melupakan Tuhan sebagai sumber kebebasan dan sumber keselamatan mereka. 9 kali dalam kitab Ulangan dia mengatakan kepada mereka, kepada bangsa Israel, untuk tidak melupakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Dan 15 kali Tuhan mengatakan kepada mereka untuk mengingat Tuhan dan bagaimana Ia telah membebaskan mereka dari perbudakan. Sehingga Bapak Ibu di sini terlihat Tuhan sendiri, sekali lagi kita kembali kepada jemaat di Laodikia. Tuhan sendiri dalam suratnya kepada jemaat di Laodikia memperingatkan mereka dampak dari hidup suam-suam kuku, di mana kita hanya menaruh kepercayaan kepada harta duniawi lebih daripada mengejar hubungan dengan Tuhan. Dan iman kepada Tuhan Yesus di atas segalanya. Dan inilah yang terjadi juga, menurut saya, di tengah gereja masa kini, di mana kita hidup sekarang. Banyak gereja menjadi gereja yang suam-suam kuku karena hidup dalam kenyamanan dan kemakmuran. Bapak Ibu, dalam mengawali seri khotbah ini, saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu saya dan Bu Sarah percaya bahwa surat kepada ketujuh jemaat ini merupakan gambaran tentang model atau 7 spirit gereja di akhir zaman ini. Tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa surat kepada ketujuh jemaat itu nubuatan Tuhan terhadap 7 model gereja di tiap zaman. Sehingga mereka percaya, kalau kita percaya kita sedang hidup di akhir zaman sekarang ini, berarti jemaat di Laodikia ini merupakan gambaran tentang gereja pada masa sekarang. Bapak Ibu bisa mempercayai yang mana? Saya percaya bahwa 7 spirit atau 7 surat kepada 7 jemaat itu 7 spirit jemaat sekarang. Tapi ada yang mengatakan kalau kita baca jemaat Laodikia ini, justru ini lebih menggambarkan tentang gereja pada masa sekarang. Kenapa? Lihat,
Kita mau belajar sama-sama pertama tentang kota dan jemaat Laodikia. Ayat 14a, Wahyu pasal 3 tadi. Laodikia adalah kota utama di Frigia, di lembah Likus, Bapak Ibu, yang terletak sangat strategis, di mana ada 3 jalan raya bertemu di kota ini. Kota Laodikia juga dikenal dengan kota yang sangat komersial dan kaya, dan menjadi kota para bankir dan pemodal-pemodal kaya. Kenapa? Banyak jutawan bergabung untuk membangun teater di sana, stadion-stadion besar, tempat-tempat permandian umum yang mewah, dan pusat-pusat perbelanjaan yang sangat mewah dan sangat luar biasa. Bapak Ibu, bicara soal bangunan-bangunan ini, bukankah ini sangat familiar di telinga kita? Ini gambaran tentang dunia sekarang, gambaran tentang negara di mana kita hidup, gambaran di sini di Amerika. Saya rasa bukan di Amerika saja. Bicara mall, toko-toko barang mewah, ada di mana? Semua ada di sini. Ini menjadi ikon dari negara ini sejak tahun 80-an, 90. Tapi di Indonesia juga saya yakin, banyak orang Indonesia, teman-teman datang ke sini, saya bawa ke mall, mereka katakan, mall di Amerika tidak ada bandingnya dengan mall di Indonesia. Mall di Indonesia jauh lebih besar. Sehingga mungkin tidak cocok kalau hanya bicara Amerika saja. Tapi harus diakui negara Amerika yang telah menjadi negara konsumerisme nomor 1 di dunia. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu yang pernah hidup di sini, Bapak Ibu pernah lihat kerumunan orang belanja di pusat-pusat perbelanjaan di sini, khususnya menjelang Thanksgiving atau setelah Thanksgiving atau Natal, di mana ada diskon besar-besaran dan orang berjubel, tumpang tindih, Bapak Ibu, berebutan barang. Sampai banyak yang mati karena rebutan barang, karena belanja, cari barang yang mau mendapatkan barang yang murah, Bapak Ibu. Tidur antri dari pagi hari, mereka bisa tidur di situ, menginap di halaman-halaman mall. Jutaan dolar melayang dalam 1 hari saja. Bapak Ibu, sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan perbelanjaan barang-barang di Amerika ini, Bapak Ibu, atau sifat konsumerisme ini diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ada yang pernah mencatat, Bapak Ibu, dalam 1 tahun terjadi peningkatan sebesar 295%. Peningkatan orang belanja di negara ini, Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, pada tahun 60 Masehi, kembali kepada jemaat Laodikia. Laodikia juga dicatat pernah dihancurkan oleh gempa bumi, tapi mereka bisa pulih kembali karena memang banyak orang pandai di situ. Mereka juga mandiri, mereka dapat pinjaman dari pemerintah Romawi. Dan kota ini menjadi pusat perbankan, pusat produksi pakaian wol yang sangat terkenal, obat salep mata yang sangat terkenal pada waktu itu, bedak yang terkenal. Tapi rupanya, Laodikia punya masalah juga, yaitu persediaan air, Bapak Ibu. Ada masalah dengan persediaan air. Kenapa? Laodikia ini mendapat air dari 2 mata air. Yang pertama dari mata air dari perairan Hierapolis, yang merupakan sumber air panas. Yang kedua datang dari sumber mata air dari kota Kolose, menyalurkan mata air yang dingin, yang seperti es. Karena itu bergabung di tengah-tengah di kota Laodikia, sehingga kota Laodikia menghasilkan air yang hangat. Tidak panas, tidak dingin. Nah, Tuhan Yesus memakai kondisi ini melalui pesannya kepada jemaat Laodikia untuk memberi contoh langsung dari keunikan ini untuk menegaskan kepada jemaat ini bahwa mereka pun mengalami hal yang sama. Tidak hanya masalah secara fisik di mana persediaan air mereka terima air yang hangat, tapi juga secara rohani, Tuhan kedapatan mereka suam-suam kuku. Mereka tidak panas, mereka tidak dingin. Seperti situasi kota mereka. Secara rohani jemaat ini tidak panas, tidak dingin. Nah, Bapak Ibu kembali. Kalau kita lihat bagaimana gereja sekarang. Saya lihat ini sama persis dengan gereja masa kini. Tidak panas, tidak dingin. Kenapa? Karena dipenuhi dengan materialisme modern, konsumerisme, mandiri, individualistik yang sangat tinggi. Akhirnya membawa apa? Tidak serius dengan Tuhan. Main-main dengan Tuhan. Santai dengan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa siapa yang menulis surat ini. Dari semua surat kepada ketujuh jemaat, Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya sebagai penulis dan penyampai pesan ini. Dalam surat kepada Laodikia, Tuhan Yesus katakan, akulah amin, akulah saksi yang setia dan benar, aku adalah permulaan dari ciptaan Allah. Secara garis besar Tuhan Yesus ingin sampaikan, aku pencipta. Aku sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Aku amin, sehingga apa yang aku sampaikan adalah benar. Aku maha tahu, aku tahu persis tentang situasi jemaat di Laodikia. Aplikasinya Bapak Ibu, seperti halnya dengan dunia ini, banyak orang percaya sekarang sedang sibuk percaya pada hal-hal materi dan ciptaan Tuhan yang telah jatuh ke dalam dosa dan kepada dunia yang nantinya akan dibinasakan dan dimusnahkan oleh Tuhan satu hari nanti. Lebih daripada mempercayai Tuhan Allah itu sendiri sebagai pencipta. Daripada mempercayai kepada Yesus Kristus adalah pencipta dunia ini. Pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu. Itulah kondisi sekarang.
Dan mungkin seperti kebanyakan orang Kristen saat ini, harapan dan iman mereka adalah pada Kristus, tapi pengetahuan atau iman yang sangat dangkal. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan itu harus memuaskan mereka dengan jalan memberikan mereka kenyamanan dan kemakmuran. Itu saja yang mereka tahu. Bapak Ibu, ini adalah kekristenan yang menginginkan sorga. Menginginkan kondisi 1000 tahun sekarang di dunia yang telah jatuh di dalam kendali setan. Tapi itu bukan pesan dari Alkitab. Bukan pesan dari Tuhan. Intinya terbalik. Alkitab tidak pernah menyampaikan kenyamanan, kemakmuran. Tidak, itu dari setan, Bapak Ibu. Yang Alkitab sampaikan, apalagi kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, pesan-pesan Tuhan kepada 7 jemaat ini. Pesan Tuhan bicara tentang pergumulan yang akan terus ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah gereja. Selama gereja masih ada di bumi ini akan terus menghadapi pergumulan, kesengsaraan. Pergumulan ini makin lama makin memburuk. Dan akan terus memburuk dan tidak akan berakhir sampai dia datang kembali. Tujuannya tidak lain adalah mempersiapkan kita, mempersiapkan gereja di akhir zaman ini untuk sanggup mengatasi badai kehidupan. Tapi juga pada saat yang bersamaan bersyukur atas karya salib dan terus menantikan kedatangannya kembali dengan penuh harapan, penuh iman. Sehingga Bapak Ibu, yang berikut mari sama-sama kita lihat apa pesan Tuhan, apa saja pesan Tuhan kepada jemaat Laodikia ini. Yang pertama saya lihat Tuhan langsung bicara tentang penghukuman dan peringatannya kepada jemaat ini. Bapak Ibu bisa baca, lihat kembali ayat 15-17. Terlihat dalam beberapa kata yang Tuhan pakai. Yang pertama Tuhan katakan, aku tahu perbuatanmu. Karena dia adalah Tuhan yang benar dan amin, sehingga dia tahu apa yang terjadi dalam jemaat Laodikia. Sehingga jemaat Laodikia, termasuk kita sekarang, kalau Tuhan melihat kita, Tuhan menilai kita, kita tidak bisa lari dan bersembunyi dari hadapannya, Bapak Ibu. Kita tidak bisa lari dari penghukumannya. Kenapa? Karena dia tahu dan tidak ada yang tersembunyi di matanya, Bapak Ibu. Sekali lagi Tuhan mengingatkan jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku tadi, aku tahu perbuatanmu. Perbuatan apa? Perbuatan yang suam-suam kuku. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Kenapa, Bapak Ibu? Yang menarik adalah, bicara soal air panas dan air dingin, kalau air yang berasal dari perairan atau dari kota Kolose tadi, Bapak Ibu, air yang dingin seperti es, itu bisa memberikan kesegaran. Ya kan? Sedangkan air yang berasal dari lokasi perairan Hierapolis, itu menyarukan air panas, di kota Laodikia, air itu bisa memberikan efek penyembuhan atau menenangkan rasa sakit pada otot sendi yang nyeri. Tapi Laodikia tidak memiliki semua keduanya. Dan itu memuakkan Tuhan. Tidak dingin, tidak bisa memberikan kesegaran jemaat ini. Tapi juga tidak panas, artinya tidak bisa menyembuhkan secara rohani. Dan Tuhan bilang, karena engkau tidak panas, tidak dingin, aku memuntahkan engkau keluar. Apa artinya menjadi suam-suam kuku, Bapak Ibu? Saya lihat dalam ayat 17. Di ayat 17 mengungkapkan apa yang Kristus maksudkan dengan suam-suam kuku. Ada dua bagian yang saya lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus bicara soal semboyan mereka untuk menggambarkan suam-suam kuku ini. Yang pertama, saya kaya, kata mereka. Atau kata Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus, ini yang jemaat Laodikia katakan. Saya kaya. Artinya mereka memiliki berkat materi yang melimpah. Tapi Bapak Ibu sebenarnya dengan pernyataan ini, menunjukkan bahwa mereka bangga dan percaya pada kekayaan itu. Seolah-olah kekayaan memiliki kekuatan untuk memberi mereka keamanan dan kebahagiaan. Terus mereka lanjut. Dan menjadi kaya. Artinya terus menambah kekayaan mereka. Dan kita semua tahu kekayaan tidak hanya merupakan tanda keamanan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Tapi kenyataannya, kekayaan justru tidak pernah benar-benar memuaskan. Kenapa? Karena selalu orang ingin menjadi lebih kaya. Saya tidak kenal seorang pun sekaya apapun, Bapak Ibu. Tapi ketika ditanya, berapa yang cukup? Dan kemudian orang itu menjawab dengan satu kata, sudah cukup. Nggak pernah. Selalu belum cukup. Lihat ke atas, ingin lebih lagi. Dan seperti jemaat Laodikia. Kemudian Bapak Ibu lihat, apalagi semboyan mereka. Selain kaya menjadi kaya. Tidak kekurangan apa-apa. Mereka sangat berkecukupan sehingga mereka berpikir mereka tidak membutuhkan bantuan baik dari manusia termasuk dari Tuhan. Mereka masuk dalam tipuan setan, masuk dalam hayalan setan. Mereka pikir uang dapat membeli semuanya. Mereka tidak perlu mempercayai Tuhan. Mereka bisa pergi keluar membeli apapun yang mereka butuhkan dan inginkan. Mereka tidak perlu menunggu dari Tuhan. Masalahnya mereka mencari kebahagiaan mereka dalam hal-hal dan keamanan mereka dalam kekayaan mereka, Bapak Ibu. Akibatnya mereka mengabaikan Tuhan sekali lagi dan mengabaikan nilai-nilai kebenaran kitab suci. Mereka mengabaikan pelayanan atau kebaikan yang nyata kepada orang lain. Mereka lupa untuk menolong orang lain. Mereka hanya hidup untuk diri sendiri. Sama Bapak Ibu sekali lagi dengan negara ini, negara Amerika.
Amerika dicatat memiliki lebih banyak gereja per kapita daripada negara lain manapun. Mata uang negara ini juga tertulis "In God We Trust". Tapi ironisnya, menurut statistik terkini, hanya sedikit perbedaan antara gaya hidup orang Kristen dan non-Kristen di negara ini. Kemerosotan moral bangsa ini dalam sikap, nilai, keyakinannya terlihat di mana-mana. Tingkat kejahatan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, tingkat perceraian, pelecehan terhadap perempuan dan anak, sekularisme, kebangkitan gerakan-gerakan okultisme modern, gerakan zaman baru, dan banyak tanda lain yang memperjelas bahwa negara ini berada dalam kondisi kritis terlepas dari warisan-warisan Kristiani dan budaya-budaya Kristiani. Tapi gereja di Amerika juga kedapatan telah kalah dalam pertempuran rohani. Bapak Ibu, pertanyaan mengapa gereja tidak bisa efektif di dunia saat ini? Apakah dunia ini terlalu keras? Terlalu keras kepala dan terlalu buta untuk mendengarkan? Saya yakin masalahnya ada pada gereja yang hidup dalam materialisme dan mengesampingkan kebenaran firman Tuhan. Tidak berani menyampaikan yang benar. Tidak panas, tidak dingin, hitam atau putih. Itu semboyan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat kondisi dari suam-suam kuku. Lihat kata-kata yang dipakai. Yang pertama, melarat, celaka. Ini berasal dari kata Yunani talepros, yang berasal dari kata talai, yang berarti menanggung, menjalani, dan kata lain pros, yang berarti keras, tidak berperasaan. Sehingga kata melarat yang dipakai di sini yang Tuhan pakai menunjukkan bahwa mereka benar-benar celaka, melarat, dalam arti mereka menanggung sakit yang parah di jiwa mereka. Karena mereka melawan kebenaran. Yang kedua dipakai kata malang, menyedihkan, miskin, pengemis. Bapak Ibu, ini menggambarkan seseorang dalam keadaan sedemikian rupa. Sehingga dia menjadi objek orang yang perlu dikasihani. Seperti seorang pengemis. Mengacu pada orang yang meminta remah-remah, mencoba untuk mengisi rasa lapar atau keinginan mereka. Mereka mencoba menemukan kebahagiaan dan keamanan dalam hidup mereka seperti seorang pengemis. Karena mereka tidak dapatkan. Buta, ada kata buta, gambaran bahwa mereka tidak memiliki wawasan atau ketajaman rohani. Mereka sedang berjalan dalam kegelapan. Dan Bapak Ibu, inilah inti masalah jemaat di Laodikia yang Tuhan dapatkan. Tuhan ingatkan. Ini bicara soal kebutaan rohani mereka. Wawasan rohani yang buruk. Dan kurangnya perspektif visi atau kurangnya pandangan atau kurangnya perspektif dalam melihat kebenaran firman Tuhan. Ini masalah yang serius. Masalah mencari kebahagiaan dalam harta-harta duniawi, Bapak Ibu. Pada hati, masalah penglihatan, masalah kebutaan, penglihatan rohani yang buruk, ini sangat berbahaya. Sangat-sangat serius, karena kita tidak bisa melihat lagi mana yang benar. Bapak Ibu, bahaya. Dan terakhir, kata telanjang. Kata ini adalah kata Yunani gumnos. Bapak Ibu familiar dengan gymnasium. Kata gym. Kata ini berarti dua. Yang pertama, benar-benar tanpa pakaian. Yang kedua, berpakaian buruk atau compang-camping. Meskipun mereka kaya dan berproduksi serta mengenakan pakaian mahal dari wall tadi, meskipun mereka kaya karena mereka memproduksi salep-salep mata dan bedak yang sangat mahal, tapi Tuhan Yesus mendapati secara rohani mereka berada dalam kondisi yang memprihatinkan seperti orang yang telanjang, pakaian compang-camping. Bapak Ibu, aplikasinya, bagi orang yang tidak percaya atau orang yang hanya mengaku Kristen, ini berarti tidak memiliki kebenaran Kristus sama sekali. Tapi sedangkan bagi orang percaya, ini berarti tidak memiliki buah roh. Tidak memiliki karakter Kristus. Namanya Kristen saja. Ini sama bicara soal berarti kekristenan yang munafik. Dan setan dan dunia ini selalu ingin kita berpikir bahwa kehidupan yang baik adalah apa yang kita semua inginkan dan butuhkan. Lihat, orang-orang menonton acara seperti gaya hidup orang kaya dan terkenal, senang nonton yang begitu. Acara permainan di mana orang memenangkan uang dalam jumlah besar. Mereka berusaha mengikuti lotre dan berpikir, wow, andai saja saya bisa mendapatkan keberuntungan yang seperti itu. Yang cepat, kaya, yang banyak. Implikasinya Bapak Ibu adalah bahwa uang dapat membeli kehidupan yang baik, tapi tidak demikian. Kita pikir, kita kira, ini kebohongan terbesar. Tidak ada kehidupan yang baik yang bisa dibeli dengan uang berapapun. Materialisme adalah kebiasaan yang merusak. Dan statistik menunjukkan, semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda untuk bunuh diri. Angka-angka penelitian mengungkapkan harapan hidup menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Ibu lihat, uang menambah stres dan pada gilirannya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesembuhan dari kehidupan seseorang yang telah jatuh dalam depresi. Sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa uang juga meningkatkan kemerosotan moral dan perpecahan rumah tangga, perpecahan keluarga. Perselingkuhan dalam pernikahan dan tingkat perceraian meningkat seiring dengan tingkat pendapatan. Menyedihkan.
Di satu sisi orang terus mau menambah pendapatan, tapi statistik membuktikan tambah kaya, tingkat perceraian, kehancuran rumah tangga makin tinggi. Lihat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Bapak Ibu, yang berikut tadi penghukuman peringatan Tuhan. Yang kedua, nasihat dan janji Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3, 18-19, Tuhan katakan, aku menasehatimu. Kata ini, kata Yunani yang dipakai berarti memberikan nasihat atau bermusyawarah bersama. Dan ini mengingatkan kita, seharusnya bahwa seluruh firman Tuhan tidak hanya pesan kepada ketujuh jemaat. Seluruh firman Tuhan adalah nasihat Allah yang menyatakan kehendak Allah, yang isinya kehendak Allah. Lewat pesan ini, Allah juga sedang memanggil kita, memanggil gereja sekarang untuk datang kepadanya. Untuk duduk bersama-sama, mendengarkan suaranya, mendengarkan nasihatnya. Apa nasihat Tuhan dalam ayat 18-19? Dia katakan, membeli daripadaku. Apa yang dibeli, Bapak Ibu? Bagaimana kita dapat membeli dari Tuhan Yesus apa yang hanya bisa diberikan oleh iman? Itu pertanyaannya. Nah, jawabannya diberikan kepada kita dalam Yesaya pasal 55 ayat 1-3. Saya bacakan buat kita. Firman Tuhan katakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bapak Ibu lihat, kata beli di sini adalah sebenarnya satu konsep, satu sebutan. Konsep tentang memperoleh atau mendapatkan. Tidak ada yang benar-benar dapat membeli barang-barang ini kalau mau jujur dari Kristus. Tuhan Yesus hanya menggunakan kata-kata ini sebagai media, khususnya dalam surat kepada jemaat di Laodikia, untuk membawa pikiran mereka dari dunia materi ke kekayaan material ke dunia spiritual. Dan membutuhkan kekayaan spiritual yang hanya bisa diterima dengan iman. Perhatikan juga konsep sumber dari barang-barang ini. Dari mana sumbernya? Hanya dapat dibeli dari Kristus. Bapak Ibu, kalau dilihat Tuhan Yesus, kita perhatikan apa yang bisa dibeli atau diperoleh. Tuhan Yesus pakai 3 kata gambaran. Pertama, emas. Emas di sini jelas merupakan gambaran dari iman. Inilah kekayaan sejati. Bapak Ibu, yang bisa kita dapatkan. Iman menghasilkan, yang dapat dihasilkan dari firman Allah itu sendiri. Sekali lagi, emas gambaran tentang iman. Pakaian putih. Pakaian putih ini berbicara mengacu kepada kebenaran Kristus, kepada kesucian. Tapi ada yang juga katakan pakaian putih ini sedang berbicara tentang pengalaman-pengalaman bersama Kristus atau kehidupan yang dipenuhi dengan buah roh. Emas, gambaran tentang iman. Pakaian putih bicara tentang kebenaran, hidup dalam kebenaran. Pakaian putih bicara tentang pengalaman-pengalaman bersama dengan Kristus. Dan kemudian salep mata, minyak yang melumaskan mata. Kata ini Bapak Ibu jelas berkaitan dengan penglihatan rohani. Kemungkinan besar ini mengacu kepada karya pribadi dari karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang bisa membuat kita atau membuka mata rohani kita sehingga kita bisa bertobat, bisa membuat kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, membuka mata rohani kita. Ya Bapak Ibu lihat, tanpa Roh Kudus siapa yang bisa mengerti firman Tuhan? Banyak kesaksian, banyak pengalaman orang yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum dilahirkan kembali. Mereka bilang, saya baca-baca firman Tuhan, saya tidak mengerti. Dan Bapak Ibu, inilah nasihat yang Tuhan berikan, sama. Kalau kita memang sedang dalam keadaan suam-suam kuku, Bapak Ibu, sekarang ini tidak ada lain. Kita membutuhkan, harus mendengarkan nasihat Tuhan ini. Kita membutuhkan Roh Kudus. Sekali lagi, Bapak Ibu, ingat, kita perlu mengingat surat ini ditulis untuk gereja. Untuk orang percaya di dalam Kristus. Kristus juga sedang berbicara kepada orang-orang percaya. Tidak hanya kepada jemaat Laodikia, tapi kepada kita sekarang. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Mereka yang saya kasihi, akan saya tegur dan saya hajar. Tuhan Yesus mengasihi jemaat di Laodikia, mengasihi kita juga. Oleh karena itu dia berjanji. Janjinya apa? Kalau dia kasihi, dia akan tegur, dia akan disiplinkan kita supaya bisa membawa kita keluar dari dosa, keluar dari rasa nyaman kita, dan mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan tentunya ujian Tuhan membutuhkan ujian-ujian yang berat, kadang-kadang rasa sakit, Bapak Ibu. Tapi pergumulan-pergumulan ini, ujian yang berat, rasa sakit ini untuk membawa kita belajar untuk terus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Yang berikut Bapak Ibu, kita mau lihat sama-sama. Yang ketiga, panggilan dan undangan pertobatan. Ayat 20. Perhatikan kata-kata, jika ada orang yang mendengar suaraku
Ayat ini sering dipakai untuk melayani mereka yang belum bertobat untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul? Tapi berdasarkan frasa sebelumnya, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sehingga kata kasih di sini dipakai kata phileo. Menarik. Yang dipakai untuk menunjukkan kepada orang-orang yang sudah percaya. Berbeda dengan kata agape. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang ditujukan sebagai kasih Allah kepada orang yang belum percaya. Sehingga boleh kita simpulkan kata phileo ini dipakai di sini diterapkan pada orang-orang Laodikia di sini dalam hal ini. Karena ayat tersebut menyimpulkan bahwa jemaat Laodikia, jadilah bersemangat, bertobatlah karena Kristus mengasihi mereka. Siapa mereka? Mereka yang sudah percaya. Yesus katakan lagi selanjutnya, aku berdiri. Dipakai kata yang menandai kesabaran penuh kasih dari Tuhan dan keinginan Tuhan sendiri untuk bersekutu dengan kita. Kemudian Tuhan Yesus katakan mengetok. Dipakai dalam bahasa Yunani kata mengetok dipakai dalam bentuk terus-menerus. Terus-menerus. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Kesabaran Tuhan sampai kita membuka pintu hati kita dan menerima undangannya untuk bersekutu bersamanya. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu buka pintu, aku akan makan bersamanya. Makan dengannya dan dia denganku. Kata makan di sini dipakai satu kata yang menunjuk kepada pesta besar. Satu makanan yang sangat lengkap. Karena siapa? Karena Yesuslah yang menjamu kita. Makanan besar, makanan lengkap. Artinya apa? Kelengkapan keutuhan secara rohani. Bapak Ibu, inilah panggilan Tuhan kepada jemaat Laodikia, tapi juga panggilan untuk kita, jemaat gereja sekarang. Kalau kita berdalam suam-suam kuku, tidak ada jalan lain. Kita harus menjawab panggilan Tuhan. Dan Tuhan terus berdiri di depan pintu, mengetok dengan sabar sampai kita membuka pintu baginya. Tidak ada kata selesai. Di tengah zaman situasi makin sulit ini, Bapak Ibu, saya yakin gereja ada waktu, ada kesempatan untuk bertobat. Revival mengundang Yesus menjadikan Tuhan yang utama. Tidak santai. Sehingga Bapak Ibu, pelajaran penting untuk kita dan gereja masa kini sebagai penutup. Gereja tidak berguna jika gereja hanya sebuah organisasi religius. Bapak Ibu, saya mau kita garis bawahi ini. Belajar dari jemaat di Laodikia. Tapi hidup, sekali lagi, gereja tidak berguna jika gereja hanya sebuah organisasi agama religius, tapi hidup dalam keegoisan, materialistis, puas dengan diri sendiri. Gereja seperti ini adalah gereja di mana Kristus hanya berdiri di luar pintu karena sikap apatis gereja terhadap firman-Nya. Firman yang menginsafkan, yang menerangi, yang menghangatkan, yang melembutkan hati, membuat orang produktif. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sekarang, gereja masa kini adalah mendengar, membuka telinga kita seperti jemaat di Laodikia. Gereja hari ini suam-suam kuku, dan kalau suam-suam kuku tidak ada lagi waktu, Tuhan akan memuntahkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya hari ini? Kita telah melihat apa artinya menjadi suam-suam kuku dan bagaimana kita menghadapi suam-suam kuku. Apakah kita memiliki telinga untuk mendengar pesan Tuhan ini? Ketika Tuhan menantang kita, khususnya ketika Tuhan mendapatkan kita sedang dalam kenyamanan, kemakmuran, sedang buta secara rohani, sedang hidup dalam keserakahan, hidup dengan diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, sebagai penutup, beberapa hal yang perlu kita renungkan dan pikirkan sebagai penutup khotbah ini, bahkan boleh saya katakan sebagai untuk menutup rangkaian seri khotbah belajar dari ketujuh jemaat di Asia Kecil dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Mari sama-sama kita renungkan, kita pikirkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup dalam doa. Bapak Ibu perhatikan, yang pertama, pikirkan seberapa sering keserakahan, menumpuk harta di bumi, dan keinginan untuk hidup yang baik secara negatif mempengaruhi hidup kita, termasuk mempengaruhi pertumbuhan gereja kita. Yang kedua, pikirkan, renungkan, bagaimana hal itu bisa menodai kesaksian Kristus. Ketika para saya katakan profesional bisnis mencoba untuk mengkompromikan integritas dan nilai-nilai Alkitabiah untuk membuat kita berdosa dan mempermalukan Tuhan di tengah dunia ini. Ketiga, pikirkan, renungkan, evaluasi bagaimana keserakahan telah mencabik-cabik keluarga kita ketika orang tua mencurahkan energi terbaik mereka untuk memimpikan kehidupan yang baik, tapi menyisakan sedikit kekuatan atau waktu untuk fokus merawat kesejahteraan rohani, spiritual keluarga mereka demi kebutuhan fisik yang berlebihan. Kerja, cari uang, tapi melupakan pertumbuhan rohani keluarga, anak-anak, sehingga jadi korban hubungan suami istri, korban anak-anak. Berikut, pikirkan bagaimana keserakahan melukai gereja dan pelayanan karena alasan yang sama. Karena orang begitu tenggelam dalam pengejaran posisi, kekuasaan, pujian,
prestise, kesenangan sehingga tidak ada waktu atau tenaga untuk mengabdikan diri pada Tuhan, pada gereja, pada pelayanan, pada firman Tuhan, dan pada pekerjaan Tuhan lainnya. Misalnya, menolong orang lain, memperhatikan mereka yang miskin, menolong mereka yang susah, yang sedang membutuhkan. Bapak Ibu, kita tidak dibebaskan dari konsekuensi bentuk keserakahan kita sendiri. Berhenti sejenak, dengarkan suara Tuhan. Kalau memang kita berada dalam kondisi seperti yang tadi, bertobat. Waktunya tidak akan lama lagi, jangan menunda diri. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami bisa belajar banyak dari surat kepada ketujuh jemaat secara khusus hari ini. Kami bersyukur, terima kasih, kami belajar lagi tentang surat peringatan Tuhan, janji, nasihat Tuhan, khususnya kepada jemaat di Laodikia. Tuhan, tolong, baik kami secara pribadi maupun secara bergereja, kami tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dosa ini. Hidup fokus kepada hal dunia, materi, kenyamanan, kemakmuran. Hidup santai, main-main, tidak serius dengan Tuhan, tidak panas dan dingin. Akhirnya dimuntahkan oleh Tuhan dalam arti tidak ada gunanya. Tapi Tuhan tolong supaya di tengah akhir zaman ini kami menjadi gereja yang semangat, gereja yang kuat, yang kokoh. Karena kami mendengar suara Tuhan, bertobat, kami kembali memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Fokus pada Tuhan, fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak takut untuk menyampaikan yang benar di tengah dunia ini. Tidak takut untuk bicara kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya surat kepada jemaat di Laodikia. Dan secara keseluruhan, saya dan Ibu Sarah berdoa kita secara pribadi maupun secara gereja ditantang, diberkati, dikuatkan lagi melalui seri khotbah surat kepada ketujuh jemaat ini. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu bisa lihat di screen sebelum saya tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.